Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nabila Ain Rahma dengan NIM 240701600083. Saya dari kelas 2B Prodi Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian artikel terkait dukungan sosial dan tingkat religiusitas sebagai faktor resiliensi pada janda dewasa akhir tinjauan sistematik. Topik ini membahas bagaimana perempuan lansia yang kehilangan suami atau biasa disebut janda dewasa akhir masih bisa tetap kuat secara mental. Ternyata, dua hal penting yang membantu mereka bangkit adalah adanya dukungan dari orang-orang di sekitar seperti keluarga dan tetangga, serta keimanan yang mereka pegang, seperti rajin berdoa atau ikut pengajian. Oke, kemudian lanjut pada latar belakang. Jadi, janda lansia rentan mengalami stres, kesepian, dan kehilangan peran sosial. Kehilangan pasangan dapat menyebabkan krisis psikologis. Dukungan sosial dan religiusitas bisa menjadi penopang utama dalam menghadapi masa sulit ini. Jadi, contohnya bayangkan seorang ibu yang biasanya hidup bersama suami lalu tiba-tiba harus sendiri. Banyak dari mereka yang merasa kesepian, bingung, bahkan putus asa. Tapi jika ada anak atau tetangga yang sering datang ngobrol, atau mereka tetap rutin beribadah dan aktif di kegiatan masjid atau gereja, biasanya mereka lebih semangat lagi menjalani hari. Nah, kemudian lanjut pada rumusan masalah dan tujuan. Jadi, penelitian ini ingin menjawab satu pertanyaan sederhana, yaitu apakah benar kalau janda lansia punya orang yang peduli dan punya keyakinan agama yang kuat, maka mereka jadi lebih tahan banting secara mental. Tujuannya adalah mengkaji hubungan dua faktor tersebut terhadap kemampuan bertahan menghadapi kesulitan hidup. Kemudian lanjut pada metode penelitian. Jadi, jenis penelitian ini yaitu tinjauan sistematik atau systematic literature review. Caranya bukan lewat wawancara langsung, tapi dengan membaca dan menganalisis 15 jurnal ilmiah yang membahas topik serupa. Ibaratnya seperti merangkum banyak penelitian untuk melihat pola atau benang merah dari semuanya. Sumber data yang digunakan yaitu artikel-artikel yang relevan dengan topik dukungan sosial, religiusitas, resiliensi pada janda dewasa akhir. Next, kemudian lanjut pada hasil dukungan sosial, yaitu dukungan emosional, informasi, dan bantuan nyata. Sumbernya dari keluarga, teman, tetangga, atau komunitas sosial. Efeknya mengurangi tekanan, meningkatkan rasa percaya diri. Jadi contohnya seperti kalau seorang nenek sering dikunjungi anak-anaknya, atau dia ikut arisan dan punya teman curhat, itu bisa bikin dia merasa dihargai dan gak kesepian. Hal-hal sederhana seperti itu, dari ngobrol, saling bantu, sampai diajak jalan-jalan, ternyata sangat berpengaruh buat kekuatan mental mereka. Kemudian lanjut pada hasil religiusitas. Jadi religius ini memberi rasa damai dan harapan. Praktik seperti berdoa, ibadah, atau komunitas keagamaan bantu coping. Iman yang kuat meningkatkan kemampuan menerima kenyataan. Jadi seperti contoh, seorang ibu yang rajin sholat, ikut pengajian, atau suka mendengarkan ceramah agama, biasanya mereka punya rasa damai dalam hati. Saat mereka ditimpa musibah, mereka lebih bisa pasrah dan gak larut dalam kesedihan. Ibadah jadi cara coping atau pelampiasan emosional mereka. Lanjut pada integrasi dua faktor, yaitu kombinasi dari dukungan sosial dan religiusitas yang menghasilkan resiliensi yang optimal. Jadi individu merasa didampingi secara sosial spiritual serta lebih mudah menerima kenyataan dan tetap aktif secara sosial. Jadi kalau dua hal ini digabung, yaitu punya lingkungannya mendukung dan punya pegangan agama, maka mereka akan lebih cepat pulih dari duka. Misalnya, seorang ibu yang lebih sering ditanya kabar oleh anak-anaknya dan tetap rajin ikut majelis taklim, biasanya bisa lebih semangat dalam menjalani sisa hidupnya. Baik, lanjut pada kesimpulan. Jadi, dukungan sosial dan religiusitas itu merupakan faktor utama dalam resiliensi janda dewasa akhir, bantu mengurangi stres dan mendorong adaptasi positif. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk ketangguhan hidup. Jadi dukungan sosial dan religiusitas itu kayak tongkat ganda. Kalau cuma satu mungkin bisa jalan, tapi kalau dua-duanya ada, hidup jadi lebih seimbang. Ini membantu mereka bukan cuma bertahan, tapi juga tetap aktif dan bahagia walau tanpa pasangan. Baik, kemudian di sini ada Unity of Science. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.